Selamat malam tuan-tuan dan puan-puan. Aku tengok banyak propaganda orang Kristen, propaganda mereka dalam YouTube selalu orang Islam ikut Yesus. Bila saya baca Injil Barnabas, saya pun ikut Yesus. Bukan artinya masuk Kristen, sebab Yesus orang Muslim. Jadi bila aku baca Injil Barnabas, aku pun ikut Yesus. Ini aku baca, selalu aku baca ini, aku ikut Yesus, tapi bukan masuk Kristen, bukan pakai cross, bukan pakai salib. Apa orang Islam pakai? Orang Islam tidak pakai apa-apa. Tengok, tidak ada apa-apa, tidak pakai cross. Orang Islam sembahyang 5 waktu, 5 kali 1 hari. Itu orang Islam. Hari Jumat orang Islam pergi sembahyang ke masjid, ganti 1 waktu. Jadi dia tidak payah lagi sembahyang waktu. Sembahyang Jumat mengganti sembahyang 1 waktu. Itu orang Islam. Jadi ikut Yesus itu, orang Islam ikut Yesus tidak ada masalah, sebab Yesus orang Muslim, dia seorang nabi. Tapi kalau kamu baca itu Injil Barnabas, ajaran Islam, ini ajaran Islam, Injil Barnabas, tapi ini Injil Yesus. Jangan kamu tertipu ikut Yesus, nampak hebat ikut Yesus itu, nampak bagus ikut Yesus itu, tetapi penipuan. Bila kamu masuk Yesus, dia bagi kamu cross, kamu pun pakai cross. Ada Yesus pakai cross? Tidak ada. Lalu pun kamu disuruh katakan Yesus anak Tuhan. Ada Yesus kata dia anak Tuhan? Tidak. Apalagi kamu pun baptize. Itu baptize. Ada Yesus pergi baptize? Tidak ada. Yesus hanya bersunat bahatan. Dia kata bila kamu masuk Kristen, kamu ikut Yesus. Bila kamu Kristen, ada kamu sembahyang waktu? Tidak ada, hilang. Apa kitab kamu? Itu Kanakol Bible. Bukan ini yang sebenarnya. Kitab Yesus ada tulis dalam ini. Kitab Yesus, dia tidak mengaku, dia tidak pernah berkata dalam ini dia anak Tuhan. Tidak. Dia kata Nabi selepas aku Nabi Muhammad. Dia kata kepada pengikut dia,
tunggulah dia, ikutlah dia, Nabi Muhammad. Nabi akan datang selepas dia. Nabi inilah yang akan membetulkan ajaran aku yang disalahkan orang. Itulah ajaran Nabi Isa. Ajaran Nabi Yesus disalahkan oleh orang Kristen. Mana ada dia kata dia anak Tuhan, sedangkan dia marah. Lepas marah, dia sumpah. Orang mengatakan yang Yesus anak Kristen, anak Tuhan. Jadi awas-awaslah kamu disumpah Yesus bila kamu menyembah dia. Sebenarnya dia takut kemurkaan Tuhan. Bila hari kiamat nanti dia menggetar, takut kemurkaan Tuhan. Sebab kamu sembah dia rasa takut kemurkaan Tuhan. Bukan lagi hidup sesudah dia mati, di hari kemudian, di hari pembicaraan, dia rasa takut itu kemurkaan Tuhan. Kemurkaan Tuhan, orang yang mengaku yang dia Tuhan. Kemurkaan Tuhan itu tidak lepas dari neraka. Siapa yang menyembah Yesus tidak lepas dari neraka. Tapi buat propaganda, dia ikut Yesus tapi pakai salib, itu bukan ikut Yesus. Kalau ikut Yesus, sembah Yesus, tidak. Sebenarnya Yesus menyumpah siapa yang menyembah dia. Jadi kalau ikut saya, ikut Yesus. Ini saya baca, hari-hari saya baca. Yesus membaca ini. Saya pun ikut Yesus. Tapi Yesus, ajaran sebenar adalah ajaran Islam. Sebab Yesus ada kata Tuhan itu satu, arahan Tuhan itu satu, ajaran Tuhan itu satu, tidak ada beza. Turunkan banyak, tulisan Tuhan ini banyak. Yesus ada berkata, kalau agama Yahudi itu tidak dirosakkan oleh orang Yahudi, dia akan tidak datang. Dia tidak akan datang jadi utusan. Sebenarnya dia membetulkan agama Yahudi yang dirosakkan oleh pendeta-pendeta Yahudi. Sedangkan pendeta Yahudi ubah kitab Taurat yang terang-terang, anak yang dikorbankan oleh Abraham adalah Ismail, mereka ubah jadi Ishak. Ajaran Yesus dirosakkan oleh orang seperti Paulus, mengajar orang Yesus anak Tuhan. Itulah utusan Allah turun lagi kepada Muhammad yang membetulkan ajaran yang dirosakkan. Tapi bukan senang
masih juga ada orang yang merusak. Jadi orang Islam tidak putus-putus berdakwah mengatakan Kristen itu tidak betul merusak agama Yesus yang benar. Ini kitab Yesus dimusnahkan, dibakar. Siapa yang ada kitab ini dibunuh. Sampai sekarang banyak propaganda ini tidak betul. Jangan baca ini. Ini penipuan. Tidak betul. Terjemahan dari Itali original, dari Hebrew ataupun dari Aramaic. Jadi mana bisa terjemahan Itali. Tapi jangan percayalah. Kalau kamu baca ini, kamu akan mungkin dapat petunjuk. Apapun kamu marah, kamu bakar, itu pulang pada kamu. Semua kamu dapat petunjuk, marah, lalu kamu bakar. Ataupun kamu baca hari-hari, kan kamu berubah daripada yang salah jadi yang betul. Gitu ya. Bukan main-main ini kitab. Siapa baca ini kitab dibunuh. Tapi sekarang susah mau bunuh. Sebab kitab ini sudah tersebar di mana-mana. Lagipun sudah banyak. Tidak tahu berapa ribu orang ada ini kitab. Lagipun siapa mau baca ini kitab ada dalam internet. Kalau tidak mampu beli, boleh lihat internet, ada halaman dia. Itu halaman dipunyai oleh orang Islam. Dia pun tulis mula dan ikut ini sama ini saya baca itu dalam internet dalam bahasa Inggris, tidak ada ubah, dah sama ini. Dulu saya pun ada itu, saya copy sampai satu buku, tapi saya lebih suka inilah beli ini macam satu buku kopi itu pakai file besar boleh, tapi saya cari dalam bahasa Indonesia. Saya tidak jumpa Injil Barnabas ditulis dalam website bahasa Indonesia. Tidak tahulah kenapa, mungkin ada larangan ke apakah, tidak tahu. Tapi dalam bahasa Inggris ada. Lagipun saya coba mau beli online, tapi Injil Barnabas dalam bahasa Indonesia, tapi tidak boleh. Mau di Indonesia baru boleh beli. Tunggulah nanti, mana tahu saya pergi Indonesia, mungkin saya pergi kedai buku, saya jumpa dalam bahasa Indonesia, aku akan beli. Tapi sembunyi-sembunyi lah, tengok orang kiri kanan, nanti takut, oh ini orang dari mana ini, oh ini dia, ini orang, ini orang. Jadi bahaya juga mau beli ini. Tidak tahulah macam mana di Indonesia.
di negeri UK. Tidak apa, saya boleh baca ini di restoran di mana saya baca. Mereka tidak peduli. Mungkin di Indonesia tidak tahu lah, mungkin bebas juga. Tidak tahu lah, tentu jadi penipuan yang besar dalam agama ialah mengatakan Yesus itu anak Tuhan atau Tuhan, lalu disembah, jadi habis dosa, sebab Yesus mati untuk menghapuskan dosa. Itulah penipuan yang besar dalam agama. Tapi Yesus kata, kamu sembah aku masuk neraka. Jadi siapa yang cakap betul? Paulus kah yang mengajar Kristen atau Yesus? Kalau kamu percaya Paulus, dia kata kamu masuk surga, tapi Yesus kata kamu masuk neraka selama-lamanya. Siapa yang cakap betul? Tentu utusan Tuhan. Paulus bukan utusan Tuhan, utusan setan. Itulah tentuan nak katakan hari ini. Penipuan yang besar adalah mengatakan Yesus itu anak Tuhan. Propaganda yang besar ialah kamu masuk Kristen ikut Yesus. Tidak sekali-kali. Itulah saya banyak tulis, Yesus itu orang Muslim. Marah orang Kristen. Bila dikatakan Yesus itu orang Muslim, dia kata mana orang Muslim jadi korban, mana orang Muslim dibunuh jadi korban menghapuskan dosa. Memang tidak ada. Tapi Yesus orang Muslim itu tidak dapat lari. Yesus orang Muslim. Jadi apa yang dikatakan itu adalah penipuan besar terhadap manusia sejagat. Sebab dalam kitab ini ada mengatakan Tuhan akan dendam. Keturunan dia akan dendam. Tengoklah apa terjadi, keturunan. Tidak lari, agama Kristen tidak hilang. Bagaimanapun di dakwah masih ada keturunan menyembah Yesus. Tunggulah bila Yesus akan datang ke dunia. Orang Kristen dia akan dakwah kepada orang Kristen. Bila dia dakwah orang Kristen, dia membetulkan yang apa yang dibuat oleh Kristen itu salah. Dia bukan anak Tuhan. Masa itulah orang Kristen akan berbondong-bondong masuk Islam. Tunggulah satu hari. Tapi kalau kamu tidak sempat bertaubat, habislah. Seperti mati menunggu masuk neraka. Itu juga dikatakan oleh Yesus. Kalau kamu tidak bertobat, dia kata, seperti kamu mati menunggu untuk masuk neraka. Itu Yesus yang kata dalam ini buku. Itulah saja tuan-tuan dan perempuan.
Sekian, terima kasih.